Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, saya Apoteker Inges Heono, S4MM, tutor pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pengayaan dengan topik strategi komunikasi bisnis modern dalam dua bisnis yang semakin dinamis dan terdigitalisasi. Kemampuan berkomunikasi bukan hanya tentang bagaimana kita menyampaikan pesan ya, tetapi juga tentang bagaimana pesan tersebut dipahami, dipercaya, dan mampu menghasilkan tindakan. Karena itu pada materi kali ini kita akan membahas beberapa hal penting, mulai dari fondasi komunikasi modern, komunikasi verbal dan nonverbal, strategi penyusunan pesan, komunikasi krisis, hingga perkembangan komunikasi bisnis era digital. Baik ya, untuk pada bagian pertama kita akan membahas fondasi komunikasi modern. Komunikasi bisnis modern membutuhkan kemampuan untuk membangun komunikasi yang memiliki dampak tinggi dalam ekosistem bisnis kontemporer. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah komunikasi strategis, di mana komunikasi strategis ini menyelaraskan pesan bisnis dengan tujuan utama organisasi. Jadi setiap pesan yang kita sampaikan harusnya memiliki tujuan yang jelas gitu ya, gagasan yang terstruktur serta mampu memberikan nilai tambahan bagi para pemangku kepentingan. Kedua adalah empati dan pendekatan humanis. Meskipun teknologi digital membuat komunikasi menjadi semakin cepat dan efisien, hubungan antar manusia tetap menjadi bagian yang sangat penting ya. Jadi komunikasi yang hasilnya bukan hanya efisien tetapi juga mampu memahami kebutuhan dan ekspektasi audiens. Kemudian di sini ada persepsi, empati, presisi, dan etika ya. Yang pertama adalah persepsi dan empati. Kita perlu mampu mendengarkan secara aktif atau active listening, sekaligus memahami latar belakang kultural dan psikologis audiens sebelum menyusun pesannya ya. Yang kedua adalah presisi dan kejelasan. Pesan bisnis sebaiknya disampaikan secara langsung, lugas, dan tidak menimbulkan ambigu ya. Dengan demikian, penerima pesan dapat memahami informasi dan mengambil keputusan dengan lebih efektif. Dan yang ketiga, kredibilitas etika di sini tidak dibangun dalam waktu singkat ya, tetapi dibangun melalui transparansi konsisten antara perkataan dan tindakan serta kepatuhan terhadap norma etika. Jadi komunikasi bisnis yang baik untuk memenuhi ketiga unsur penting dipahami, dipercaya, dan dilakukan secara etis ya. Ada 3 pilar utama untuk keberhasilannya ya. Pilar-pilar ini membangun kredibilitas dan kepercayaan. Ketiga pilar ini juga saling berkaitan, pesan yang sangat jelas tetapi tidak memperhatikan kebutuhan audiens belum tentu efektif ya. Kemudian sebaiknya komunikasi yang sangat persuasif tidak didukung kredibilitas juga dapat menimbulkan keraguan ya. Karena itu komunikasi bisnis efektif itu membutuhkan keseimbangan antara kejelasan pesan, pemahaman terhadap audiens serta integritas komunikator ya. Kemudian di sini ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi ini berkaitan dengan bagaimana kita menyusun bahasa secara baik, lisan maupun tulisan ya, yang terstruktur dan presisi, yang sangat penting dalam kegiatan seperti negosiasi, presentasi, maupun komunikasi profesional ya. Namun komunikasi itu nggak hanya berhenti pada kata-kata. Ada pula komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, kontak mata, dan intonasi suara. Ketika kita berbicara, audiens tidak hanya mendengarkan kata-kata kita, tetapi juga memperhatikan bagaimana kita menyampaikannya ya. Oleh karena itu diperlukan sinergi dual channel, yaitu keselarasan antara pesan verbal dan isyarat nonverbal. Bayangkan seorang mengatakan bahwa dirinya percaya diri, tetapi berbicaranya dengan suara yang sangat pelan dan menghindari kontak mata. Nah ini kan mengapa komunikasi itu verbal non verbal itu sangat penting terutama dalam kepemimpinan, negosiasi, dan konsultasi profesional ya. Di sini ada strategi pengorganisasian pesan ya. Dalam komunikasi bisnis ini terdapat pendekatan eduktif atau direct approach ya. Dan pendekatan induktif ini atau indirect approach ini ya menyampaikan gagasan utama atau kabar baik dari awal pesan, kemudian diikuti dengan rincian pendukung. Nah, ini cocok digunakan ketika ingin menyampaikan informasi secara cepat dan efisien, gitu ya. Sementara itu, pendekatan induktif menyajikan alasan penjelasan atau bukti pendukung terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan sampai kesimpulannya, gitu ya. Pendekatan seperti ini digunakan ketika menyampaikan pesan yang lebih sensitif atau membutuhkan pertimbangan yang matang gitu ya, atau lebih lanjut. Komunikasi bisnis juga memerlukan gabungan himbauan emosional dan rasional ya.
Kemudian terdapat framing strategis yaitu membingkai tantangan bisnis sebagai peluang untuk menemukan solusi ya. Dengan strategi tersebut komunikasi dapat membantu membangun persetujuan dan pemahaman bersama. Di sini dampak komunikasi yang sudah terjalin, komunikasi yang efektif memiliki dampak nyata terhadap karier maupun organisasi. Dalam materi ini ditunjukkan bahwasanya kecakapan komunikasi interpersonal dan kecerdasan secara emosional memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan bisnis ya. Artinya komunikasi itu bukan hanya sekedar aktivitas mendukung dalam organisasi, namun komunikasi merupakan bagian penting dari proses kerja, pengambilan keputusan, kepemimpinan dan hubungan dengan baik dengan berbagai pihak gitu ya. Kemudian komunikasi krisis bisnis di sini merupakan situasi ketika organisasi menghadapi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi operasional maupun reputasinya. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan dan akurasi informasi menjadi sangat penting. Jadi seorang pemimpin harus mampu memberikan penjelasan berdasarkan fakta serta menunjukkan empati serta juga menyampaikan langkah korektif secara yang transparan kepada publik ya. Jangan sampai ketika terjadi krisis organisasi justru memberikan informasi yang nggak jelas ya atau tidak konsisten ya. Tujuannya bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga menjaga dan memulihkan kepercayaan para pemangku kepentingan begitu ya. Kemudian akan ada komunikasi internal, eksternal, dan krisis ya. Pada slide ini kita dapat melihat perbedaan antara komunikasi internal, komunikasi eksternal, dan komunikasi krisis ya. Komunikasi internal berfokus pada sinergi tim dan efisiensi, salurnya dapat berupa rapat intranet maupun task board. Sementara itu komunikasi eksternal lebih berfokus pada kepercayaan dan citra merek ya, bentuknya dapat berupa presentasi, media maupun konsultasi ya. Sedangkan komunikasi krisis berfokus pada mitigasi resiko dan reputasi gitu ya. Pesan dalam komunikasi krisis harus transparan dan empatis ya, sedangkan salurannya dapat berupa pers release dan sesi tanya jawab resmi. Jadi setiap situasi membutuhkan strategi komunikasi yang berbeda. Tidak semua pesan dapat disampaikan dengan pendekatan yang sama. Jadi tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi gitu ya, teman-teman ya. Jadi seninya tuh ada banget gitu. Ini dia tren komunikasi di masa depan ya. Lalu bagaimana sih dengan masa depan komunikasi berbisnis ini ya? Ada beberapa tren yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah AI atau atom apa otomatis pesan ya. Kira-kira seperti itulah ya. Kalau anda ini belanja online mungkin akan dibalas AI dulu baru nanti ke admin yang asli atau admin yang manusia seperti itu ya. Kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membantu personalisasi interaksi bisnis secara cepat. Namun penggunaan teknologi tetap perlu mempertahankan nilai utama ya, yaitu sentuhan manusia ya. Kedua adalah kolaborasi hibrid ya. Perkembangan teknologi ini memungkinkan kita dapat bekerja dengan tim yang berada di lokasi geografis yang berbeda. Jadi mau jauh-jauhan juga tetap bisa gitu ya. Hebat kan? Dan yang ketiga adalah kemitraan beretika. Komunikasi bisnis ke depan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi perlu juga memperhatikan keberlanjutan tanggung jawab sosial dan inklusivitas ya. Filosofi komunikasi. Sebagai penutup materi ini ada satu filosofi komunikasi yang penting untuk kita renungkan ya, yaitu komunikasi efektif bukan sekedar apa yang kita katakan ya, melainkan apa yang dipahami, diyakini, dan dirasakan oleh audiens kita ya. Kalimat ini mengingatkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari apakah kita sudah menyampaikan pesan, tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah pesan tersebut sudah dipahami, apakah sudah dipercaya, dan apakah sudah mampu memberikan dampak positif bagi audiens ya. Inilah inti dari komunikasi bisnis yang efektif. Baik, di sini saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dan ada yang ingin diskusikan ya, monggo silahkan ya. Bisa langsung kita komunikasikan di sesi diskusi. Oke, baik. Kami tunggu teman-teman untuk bisa chat di kolom diskusi. Nanti kita diskusi bersama di situ ya, tanya jawab ya, di sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar ya, semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.